Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, sama seperti biasanya, saya tidak memiliki judul atau topik yang akan saya angkat atau yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk berbagi cerita dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah cerita di balik kartu tersebut akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan ini lebih kuat mengarah terhadap kondisi pemikiran. Kenapa saya mengatakan kondisi pemikiran yang lebih kuat terhadap satu energi yang saya katakan tadi? Kemungkinan besar kondisi pemikiran seperti orang yang begitu sangat fobia, begitu sangat paranoid, begitu sangat ketakutan, begitu sangat apatis, dan begitu sangat skeptis, yang dimana apa yang saya katakan barusan sepertinya tidak mau untuk mencoba untuk membuka kondisi perasaan kembali terhadap siapapun, baik dari energi
di masa lalu ataupun energi yang baru yang mencoba untuk menghampiri. Sekalipun ada situasi keyakinan, entah itu beberapa persen di dalam kondisi pemikiran yang diarahkan atau yang saya kategorikan untuk energi baru, kemungkinan besar kondisi pemikiran belum mampu untuk menyeimbangkan kondisi perasaan. Kalau kartu ini saya arahkan terhadap posisi energi yang dimiliki oleh pihak lain atau orang lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kemungkinan besar kartu yang saya pegang ini lagi-lagi masih mengatakan secara karakter atau watak, yang dimana karakter yang dimiliki oleh pihak lain seakan-akan tidak bisa untuk mempertanggungjawabkan satu bentuk komitmen secara kebutuhan, apalagi secara kondisi batin. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap posisi energi yang dimiliki oleh manusia yang selama ini kamu prioritaskan, tetapi pergi meninggalkan diri kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia itu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, atau kondisi batin kamu, dari ketiga aspek yang barusan saya katakan tadi, kalau seandainya saya masih tetap ingin flashback kembali di dalam perjalanan komitmen kamu, sepertinya orang yang kamu prioritaskan hanya untuk memberikan diri kamu ini secara beban. Baik itu beban untuk emosional, baik itu beban terhadap kebutuhan, baik itu beban terhadap keuangan, baik itu beban secara fisik, baik itu beban secara mental, baik itu beban secara batin, hanya datang untuk membuat diri kamu menerima situasi emosional dan kesensitifan. Ya, ibaratnya perjalanan komitmen kamu itu tidak terencana. Tetapi apa yang saya katakan tidak terencana bukan diri kamu yang memberikan hal tersebut, melainkan dari orang yang kamu prioritaskan. Seperti seseorang yang hanya bisa memikirkan diri sendiri, tetapi tidak memikirkan bahwasannya manusia itu sudah terikat terhadap diri kamu, di mana ketika sudah terikat, secara otomatis pasti ada yang namanya kebutuhan atau ada yang namanya pola pemikiran untuk bertanggung jawab, tetapi kenyataan tidak ada. Kenyataan tidak ada. Kalaupun ada tanggung jawab yang dia berikan terhadap diri kamu, saya rasa tanggung jawab yang dia berikan terhadap diri kamu itu lagi-lagi karena memang diri kamu yang mendahulukan, baru manusia itu mau melakukan. Kalau diri kamu tidak memberikan suatu sikap untuk mendahulukan, untuk memberikan tanggung jawab, manusia itu tidak mau memberikan apa yang kamu inginkan. Saya tidak tahu, geng, apakah yang saya katakan tadi itu tersinkron di dalam perjalanan komitmen kamu. Ya, saya tidak mengerti. Setidaknya
Apa yang saya ucapkan tadi, mungkin itu pernah terjadi. Tetapi yang membenarkan apa yang saya ucapkan adalah diri kamu, dan apa yang saya katakan tadi mungkin diri kamu pun tidak bisa membenarkan karena yang lebih memahami dan lebih mengerti bagaimana perjalanan komitmen kamu hanyalah diri kamu. Apa yang barusan saya katakan tadi itu hanya sekedar pembuka yang ingin saya ucapkan terhadap diri kamu, tetapi masih berdasarkan dari pergerakan energi kamu. Belum acuannya dari kartu yang saya pegang ini. Kalau acuannya dari kartu yang saya pegang ini, saya lemparkan kembali terhadap posisi energi kamu. Lagi-lagi kartu ini pun seperti mengatakan, tidak ada suatu bentuk keadilan yang bisa kamu banggakan di dalam komitmen kamu. Tidak ada suatu bentuk keseimbangan yang bisa kamu andalkan di dalam komitmen kamu. Bukan hanya itu saja, manusia yang kamu prioritaskan kemungkinan besar selalu menyeret-nyeret nama kamu di dalam perselisihan yang dia perbuat terhadap orang lain di luaran sana. Siapa tahu manusia itu memiliki tingkah laku untuk memanipulatif orang lain di luaran sana, tetapi apa yang dia lakukan, kamu yang menyelesaikannya. Ibaratnya ada perselisihan, dia yang membuat tetapi tidak bertanggung jawab, malah dilemparkan terhadap diri kamu agar diri kamu yang menyelesaikan perselisihan tersebut. Salah satu contohnya mungkin ada hutang piutang, salah satu contohnya mungkin pernah berkomitmen terhadap orang lain tetapi orang lain ditipu, kamu yang berusaha untuk menetralkan. Siapa tahu, Wak Geng. Karena kartu yang saya pegang ini adalah kartu Page of Swords, yang dimana kartu ini mengatakan secara pedang, tetapi pedang yang berbicara untuk bermain, mempermainkan pemikiran kamu. Ini manusia sepertinya memahami bagaimana kondisi pemikiran kamu. Seperti orang yang bisa sangat gampang untuk memberikan suatu tindakan agar diri kamu ini bisa tertipu. Page of Swords. Kalau saya mengategorikan manusia itu terlalu kejam terhadap diri kamu, ya bisa saja. Karena memang kenyataannya berbicara terhadap diri kamu bukan kenyataan yang mengatakan kamu bahagia, tetapi menderita baik secara keuangan apapun itu. Ini dia, Wak Geng. Saking sabarnya diri kamu, kesabaran kamu seperti mengatakan mental kamu yang rusak. Kalau kartu ini saya arahkan terhadap posisi energi yang dimiliki oleh manusia tersebut, manusia yang sama sekali tidak ada koneksi terhadap diri kamu ataupun mungkin masih ada koneksi terhadap diri kamu, kartu yang saya pegang ini lagi-lagi akan mengatakan kondisi diri dia di luaran sana, kondisi yang lagi penuh yang namanya perselisihan. Di mana perselisihan yang dia berikan atau yang dia lakukan itu sudah membuktikan kehidupan dia penuh dengan kekecewaan. Ada satu konflik yang luar biasa yang seakan-akan konflik tersebut membuat manusia itu seperti orang yang penuh dengan kehati-hatian untuk memperlihatkan wajahnya di dalam atau di permukaan sosial. Kemunculan kartu yang saya pegang ini memang di awal perkataan saya tadi mengatakan posisi energi kamu. Tetapi bukan berarti saya tadi mengatakan untuk membahas energi kamu secara 100%. Yang ingin saya bahas dari kemunculan kartu ini, dari posisi energi manusia tersebut, karena memang tadi sudah satu sinyal yang saya katakan, kartu ini mengatakan ada perselisihan. Apakah kartu yang belum saya bukakan ini akan mendukung kartu yang saya pegang ini atau bertolak belakang?
Muncul kartu King of Wands, raja atau ratu yang memegang satu tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik kata tongkat, tongkat ini seperti mengatakan manusia tersebut memang dalam kondisi yang begitu sangat buruk. Sangat kondisi buruk, Wak Geng. Kondisi yang dimana manusia itu seperti merasa kehidupan dia ini, kehidupan yang begitu sangat hancur. Kondisi yang dimana manusia itu berpikir apakah yang terjadi untuk saat ini perlakuan dari karakter yang dimana karakter dia terlalu banyak bersifat negatif. Ini manusia secara kartu kedua seperti mengatakan seperti apa ya, kondisi yang dimana manusia itu tidak memiliki tujuan tetapi menderita. Kalaupun kartu kedua ini saya kaitkan ketika manusia itu bersama dengan diri kamu, ya lagi-lagi secara karakter manusia ini memang tidak baik. Secara karakter memang manusia ini terlalu brutal, jadi sudah sepantasnya manusia itu pergi dari kehidupan kamu daripada kehidupan kamu terus-menerus kamu pertahankan kamunya sendiri yang rugi. Itu dia, Wak Geng. Muncul kartu King of Swords, raja atau ratu yang memegang satu pedang. Tadi memegang tongkat, sekarang giliran pedang. Kartunya ini pakai nomor antrian sepertinya. Secara karakter dia sangat brutal, tetapi kebrutalan dia menunjukkan diri dia kondisi buruk. Secara pemikiran, menurut kartu King of Swords, ini manusia sedang terintimidasi. Terintimidasi karena apa? Karena memang manusia ini terlalu hobi untuk memanipulatif siapapun. Jadi siapa yang dia manipulatif seakan-akan untuk saat ini mencoba untuk memberikan manusia itu sekedar pembelajaran agar manusia itu bisa merasakan bagaimana diperlakukan dengan kondisi yang tidak baik. Kalaupun saya mengatakan King of Swords ini terhadap manusia itu ketika manusia itu bersama dengan diri kamu di masa lalu, ya tidak berbeda jauh dari keluarnya kartu King of Wands. Ini secara karakter, ini secara moral. Dia tidak memiliki moral untuk memperlakukan diri kamu sebagai pasangan, tetapi memperlakukan orang di luaran sana lebih baik. Beda kan? Kamu sudah nyata sebagai pasangan yang dimana diri kamu ini selalu mengutamakan kepentingan dia, tetapi dia memperlakukan diri kamu bukan sebagai pasangan. Tetapi di luaran sana, orang-orang di luaran sana, dia perlakukan sebagai orang-orang yang begitu sangat istimewa. Padahal orang-orang yang dia perlakukan sebagai istimewa justru memanfaatkan dia. Kebalikannya, Wak Geng. Muncul kartu Two of Swords. Lagi-lagi kartu pedang yang keluar, tetapi kartu keempat ini terdiri dari dua pedang. Kalau saya mencoba menarik satu pedang dari kedua pedang yang barusan saya katakan tadi, sepertinya satu pedang yang saya tarik ini mengatakan kondisi pemikiran dia, kondisi yang lagi bercabang. Bercabang dalam arti apa? Ada kebutuhan atau mungkin ada target atau mungkin ada yang sedang dia kerjakan, tetapi apa yang sedang dia kerjakan dan apa yang menjadi target untuk dia dapatkan ternyata itu tidak sesuai dengan ekspektasi pemikiran dia. Di luar dari kondisi pemikiran, saya rasa Two of Swords ini mengatakan kondisi diri dia ini memang benar-benar lagi kondisi buntu. Buntu secara hubungan terhadap orang lain, buntu untuk mendapatkan diri kamu, buntu untuk mengatakan manusia itu ada kebutuhan yang harus dia nikmati.
Ibaratnya kartu keempat yang terdiri dari dua pedang ini manusia lebih banyak merasa ada kecemasan, ada ketegangan, dan ada beban yang sedang membuat manusia ini menyendiri atau mengasingkan diri. Muncul kartu Eight of Cups, terdiri dari 8 cawan. Kalau saya mencoba menarik satu cawan dari ke-8 cawan yang barusan saya katakan, satu cawan yang saya tarik ini seperti memberikan suatu gambaran ini manusia seperti orang yang mencari suatu bentuk pemulihan karena memang ini manusia kondisinya lagi terluka. Terluka bisa saja saya katakan dari pekerjaan, bisa saja dari perasaan dia terhadap orang lain, bisa saja manusia ini melihat diri kamu dengan perubahan, bisa saja dari kondisi kesehatan, bisa saja dari kondisi keuangan, dan bisa saja dari kondisi bisnis. Karena memang kartu Eight of Cups seakan-akan manusia ini ingin pergi meninggalkan sesuatu hal, di mana ketika ingin meninggalkan sesuatu hal hanya untuk sementara waktu karena memang proses penyembuhan di mana kondisi dia lagi buruk. Bagaimana Wak Geng? Dari apa yang saya katakan tadi terhadap kelima kartu yang saya pegang ini, apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi sebagai gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas. Setidaknya kamu mengetahui isi dari kelima kartu yang saya pegang ini. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain di dalam pemikiran kamu. Semua saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Muncul kartu The Death. Unsur air berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Death ini mengatakan kondisi diri dia benar-benar kondisi yang mengatakan lebih banyak kondisi kerugian daripada kondisi keberuntungan. Kondisi kerugian ini lebih mengarah terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk yang selalu mengutamakan berbagai orang di luaran sana, yang dimana manusia itu tidak mengutamakan kamu. Dampak negatifnya manusia itu dimanfaatkan dari kebiasaan buruk dia. Ini manusia kondisinya bukan hanya kondisi luka, bukan hanya kondisi terbebani, tetapi kondisinya benar-benar mati total. Oke Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu dari ke-6 kartu yang saya pegang ini. Ingat, yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.